Perihnya kalbu Tasya Farasya pasca menggugat cerai suaminya Ahmad Assegaf Bagdi Sayat Sembilu. Setidaknya, hal itu terlihat dari video Tasya Farasya menangis yang kini viral di sosial media yang terjadi pasca ia menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun ada apa di balik video menangis Tasya Farasya tersebut dalam analisa pakar ekspresi dan psikolog? Sudah menggugat cerai suami, mengapa pula Tasya Farasya masih menangisi kondisinya saat ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masih heboh selebgram Tasya Farasya menggugat cerai suaminya Ahmad Assegaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Teranyar adalah heboh pula beredar sebuah video di media sosial yang memperlihatkan Tasya Farasya menangis di atas kasur kamar tidurnya. Melihat ekspresi luka Tasya Farasya tersebut, pakar ekspresi Kirdi Putra pun membenarkan akan adanya kesedihan yang tengah menyelimuti Tasya Farasya. Tapi yang penting ditelisik menurut Kirdi adalah bukan pertanyaan apakah dia benar-benar sedih, melainkan apa tujuan video itu dibiarkan disebar di sosial media oleh temannya sendiri. Dalam hal ini, publik perlu menyadari bahwa yang dihadapi ini adalah selebgram yang notabene adalah influencer. Menurut Kirdi, layaknya influencer, maka mereka bisa mendramatisir kehidupan mereka untuk suatu tujuan tertentu. Hal itu menurut Kirdi merupakan suatu hal yang sangat lumrah. Menangis, jawabannya iya, dia nangis. Kenapa? Dari perubahan warna hidung yang terlihat, itu jelas. Tapi nangis sendiri kan sebetulnya ada 4 ya. Nangis itu karena sedih, karena takut, karena marah, karena bahagia. Yang jelas, ya saya yakin nggak 3 ini. Kalau kita hubung-hubungkan dengan kasus yang menimpa dia. Pertanyaannya kan gini, apakah kemudian dia beneran sedih? Saya percaya bahwa dia beneran sedih. Ya, kalau ditimpa kasusnya segala macam, dan kita tahu lah hubungan dia dengan kemarahannya segala macam itu dulu gimana. Nah, tetapi pertanyaannya bukan pada apakah dia beneran sedih apa enggak. Sekali lagi garis bawah ya, dia sedih. Nah, sedihnya 1-10 yang tahu cuma dia dan Tuhan lah gitu. Cuman ketika diambil gambarnya di video oleh siapapun, oleh teman apa segala macam, dan dia tahu bahwa dia diambil, terlihat kok bahwa dia tahu, dan kemudian dipublish, saya cuma bisa bilang bahwa dia menampakkan dirinya bahwa dia sedang sedih, gitu. Jadi ada 2 nih. Apakah dia merasa sedih? Jawabannya iya, dengan beberapa penanda, termasuk warna hidung. Ya. Tapi di saat yang sama, itu adalah tanda petik keinginan dia juga untuk menampilkan bahwa dia sedih. Ingat, yang kita hadapi ini adalah influencer. Dan yang kita hadapi ini seperti influencer lainnya, banyak dari mereka yang bisa mendramatisasi kehidupan mereka. Bukan berarti mereka nggak benar-benar sedih, bukan berarti mereka nggak benar-benar marah. Tidak, bukan itu poinnya. Tetapi bahwa mereka bisa memanfaatkan setiap sisi dalam hidupnya mereka untuk didramatisasi, dan kemudian ujung-ujungnya juga untuk engagement dan lain sebagainya. Model komunikasi itu ada 4. Agresif, pasif agresif, dan asertif. Yang paling bagus asertif. Asertif ini adalah kemampuan orang untuk ngomong langsung bahwa saya lagi sedih karena ada sesuatu hal yang kehidupan saya yang akan lepas atau yang ini segala macam. Di state secara langsung, apakah dia ngomong atau tulisan langsung kata-katanya, tidak memanfaatkan orang lain. Ada orang gaya komunikasi agresif, yaitu apa? Menyerang.
dia tidak komunikasi baik-baik tapi menyerang dengan makian, dengan serangan-serangan verbal, itu makian atau video yang mengejek, yang menampilkan yang mengumbar jelek-jeleknya seseorang, itu agresif. Ada yang pasif, diapain diem aja, cuma nunjukin bahwa dia lagi sedih, nggak pakai kata-kata, nggak apa ya, cuma sedih gitu aja. Ada yang pasif agresif, yaitu tadinya nggak pernah, terus kemudian untuk mengkomunikasikan ke pihak yang menjadi lawannya, misalnya dalam hal ini misalnya suaminya, maka dia menampilkan bahwa saya hancur, saya sedih, yang secara tidak langsung adalah gara-gara bahasa tidak langsungnya ya, yang terucap adalah gara-gara kamu nih, saya kondisinya kayak gitu. Sementara itu, psikolog Alexandra membedah rasa luka yang timbul akibat perceraian. Menurutnya, perceraian akan menimbulkan suatu perubahan besar dalam fase kehidupan seseorang. Yang tentu saja perubahan tersebut akan menghadirkan rasa stres lantaran harus beradaptasi dengan situasi yang baru. Meski adanya perceraian didahului oleh sesuatu peristiwa yang tidak membahagiakan, namun tidak semuanya yang terjadi melulu kesedihan. Tentu ada pula kenangan-kenangan indah bersama, yang jika momen itu diingat lagi pasca perceraian, maka akan tetap menimbulkan kesedihan yang mendalam. Jadi memang perceraian itu adalah sebuah perubahan dari kehidupan kita, sebuah pilihan hidup yang memang mungkin akan berubah status kita, bagaimana kebiasaan kita, dan juga keseharian kita. Ketika kita terbiasa ada sama orang lain, ada seseorang yang ada di sebelah kita, terus lalu akhirnya sudah nggak ada lagi orang itu di sebelah kita, walaupun terpisahnya karena perceraian ya. Tapi tetap saja kan perubahan itu akan sangat besar kita hadapin sehari-hari. Jelas ketika seseorang menghadapi sebuah perubahan yang besar, pindah rumah kah, perceraian kah, atau bahkan sampai perpisahan lainnya kah, seperti kematian dan lainnya, pasti akan menimbulkan sebuah stres gitu. Stres untuk beradaptasi pada situasi baru. Dan juga, walaupun perceraian itu kesannya negatif ya, nggak mungkin orang kalau bahagia mau cerai. Pasti ada sesuatu yang bikin mereka bertengkar, atau mungkin nggak nyaman satu sama lain, sampai mereka memutuskan bercerai. Tapi dalam perjalanan pernikahan mereka kan nggak mungkin negatif semua. Pasti ada happy-nya, bahagianya, momen senengnya. Dan di momen-momen perceraian ini biasanya pikiran-pikiran bahagia itu kembali muncul seperti itu. Jadi itu yang bikin tambah sedih. Tak hanya itu, psikolog Alexandra juga menjelaskan bahwa sikap setiap orang dalam menerima proses perceraian atau perceraian itu sendiri berbeda-beda. Hal itu tergantung pada peristiwa-peristiwa sebelumnya yang mereka lewati. Jika perceraian itu didahului dengan konflik yang berujung pisah rumah atau ditinggal pasangannya pergi ke luar negeri, maka bisa saja ia menerima status perceraiannya dengan biasa saja. Namun, berbeda halnya jika proses perceraian tersebut terjadi ketika sebelumnya mereka masih satu rumah atau konfliknya sangat minim, maka pasti akan menimbulkan kesedihan dalam waktu lama. Perceraian pasti respon rasa sedih itu hal yang biasa. Mungkin ada orang yang terlihat baik-baik saja ketika bercerai. Biasanya seperti itu kalau memang konfliknya sudah lama. Jadi mereka mungkin sudah pisah rumah lama, pisah ranjang lama, atau mungkin ditinggal perantau cukup lama dan akhirnya ketemu hal yang tidak sesuai, atau mungkin terjadi hal yang saling nggak enak satu sama lain, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah, tapi sudah terbiasa untuk sendiri-sendiri. Mungkin itu bisa biasa aja. Selama masih satu rumah sebelum perceraian terjadi, biasanya sih tetap akan ada rasa sedih ya. Sebelumnya, Tasya Farasya sempat ditemui awak media pasca dirinya menggugat cerai suaminya Ahmad Assegaf. Namun, respon Tasya Farasya terbilang mengejutkan ketika ditanya awak media terkait alasan dirinya menggugat cerai sang suami. Apa sebenarnya yang terjadi pada Tasya Farasya? Tasya dikejar. Jangan dorong-dorong ya. Tasya. Kak, menggugatnya gimana nih Kak? Alasannya Kak, boleh tahu nggak Kak? Sisa rumah nggak Kak? Tutup Kak. Bentar aja.
Gimana aja karena apa? Deh, Mas. Oke, terima kasih. Mengejutkan, viralnya video Tasya Farahsyah menangis usai menggugat cerai suaminya. Lantas, seperti apa penjelasan Ustadz Dery Sulaiman terkait makna perceraian dalam agama Islam? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Prahara perceraian Tasya Farahsyah dan Ahmad Assegaf yang kini bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan mendapat respon dari Ustadz Dery Sulaiman. Ia menjelaskan terkait makna percerai dalam agama Islam. Ustadz Dery Sulaiman menjelaskan soal tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Tak hanya itu, suami juga bertugas memperkenalkan agama kepada istrinya dengan tujuan agar pernikahan mereka langgeng hingga surga kelak. Jika suami belum mampu secara ekonomi, maka istri harus sabar dan memberi semangat atau dukungan. Namun, jika suami mampu tapi tidak memberi nafkah dan malah royal kepada orang lain, hal itu disebutnya bersikap zolim. Ustadz Dery juga menegaskan bahwa harta istri adalah milik istri, bukan milik suami. Sehingga wajib hukumnya suami menafkahi istrinya. Kita umum aja, kita nggak bicarakan seseorang ya. Kita bicarakan secara umum aja. Memang tanggung jawab seorang suami itu menafkahi istrinya lahir dan batin. Ya, lahir batin itu maknanya nafkah sandang, pangan, papan, hubungan suami istri itu lahir itu. Batin itu agama. Ya, orang kadang-kadang pikir lah nafkah batin itu hubungan suami istri, ya bukan. Nafkah batin itu agama. Jadi seorang suami bertanggung jawab memperkenalkan Allah kepada istrinya, memperkenalkan agama kepada istrinya, sehingga nanti pernikahan itu abadi sampai ke dalam surga. Itu maksud pernikahan itu sebetulnya, mau bahagia dunia akhirat, bukan hanya di dunia saja. Jadi nafkah itu ya semampunya. Kalau suami yang nggak mampu gimana? Ya istrinya harus bersabar, ya harus memberikan motivasi, semangat bekerja. Karena orang nggak selamanya miskin kan. Ya, jadi kadang-kadang ada orang yang mungkin tahun pertama pernikahannya dia masih susah, lama-lama ujung-ujungnya kaya ketika istrinya sabar. Yang zalim itu ketika suaminya mampu, tapi dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya, justru dia royal kepada orang lain. Nah itu zalim. Sekaya apapun istri itu, suami tetap wajib menafkahi dia. Karena harta istri ya milik istri, bukan hanya suami. Terangnya gugatan perceraian Tasya Farahsyah atas suaminya Ahmad Assegaf sebelumnya diungkap oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Dede Rika Nur Hasanah. Dede pada pekan lalu mengakui bahwa ada perkara yang masuk berupa gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan inisial EL, EF, TE, inisial dari Lulu Farahsyah Teisa, nama asli dari Tasya Farahsyah selaku penggugat, dan tergugatnya adalah AS, inisial dari Ahmad Assegaf. Menurut Dede, perkara gugatan cerai tersebut terdaftar pada tanggal 12 September 2025. Menurutnya, gugatan cerai didaftarkan secara I-Court oleh kuasa hukum penggugat, sedangkan terkait isi gugatannya tidak bisa sampaikan, hanya bisa menyampaikannya tentang tahapan persidangannya saja. Yang bisa diungkapkan oleh Dede bahwa dalam daftar gugatan perceraian tersebut, permohonannya berupa gugatan cerai. Jadwal sidang perdananya telah dijadwalkan pada tanggal 24 September 2025. Ada perkara yang masuk sudah gugat ke Agama Jakarta Selatan. Inisialnya LFT. Penggugatnya, tergugatnya AS. Kami tidak bisa menyebutkan namanya secara lengkap, itu aja yang bisa kami sampaikan. Daftarnya tanggal 12 September 2025. Permohonannya gugatan cerai aja. Gugatan cerai. Kalau judulnya cerai gugat. Sidang perdananya tanggal 24 September 2025. Jadi masih baru dipanggil untuk sidang Mediasi pertama.
baru dipanggil untuk sidang pertama. Nanti selanjutnya ya itu persidangan selanjutnya, tahapan berikutnya. Harusnya hadir. Kalau hadir dua-duanya ya selanjutnya tahap persidangan mediasi. Tapi kalau salah satu tidak hadir dipanggil lagi. Biasanya itu kalau tahapan persidangan ya. Yang bisa saya sampaikan hanya tahapan persidangan saja. Untuk yang lainnya kami tidak bisa sampaikan. Kuasa hukum, penggugat pakai kuasa hukum. Kalau untuk isi gugatan kami tidak bisa menyampaikan. Hanya itu aja yang batas kami sampaikan. Hanya tentang prosedur sama tahapan persidangan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.